Halo teman-teman, di video kali ini kelompok kami akan membahas soal tentang materi transformasi dengan permintaan prioritas seimbang. Sebelum kami lanjut, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Artani Diayu Santika dengan NIM 20 2018-010. Yang kedua ada Farah Andini Wulandari NIM 20 2018-019. Yang ketiga ada Dwi Saputri Wijayanti dengan NIM 20 2018-028. Dan yang terakhir ada Hanung Puspita dengan NIM 20 2018-040. Pada video ini saya Artani Diayu Santika dan teman saya Dwi Saputri Wijayanti yang akan menjelaskan kasus tersebut. Untuk contoh kasusnya seperti yang terlampir ya teman-teman. Jadi PT Jaya Abadi itu punya 3 pabrik semen yang berada di Kota Malang, Semarang, dan Jakarta. Masing-masing punya kapasitas berturut-turut 60 ton, 100 ton, dan 40 ton. PT Jaya Abadi saat ini sedang mengalami masalah alokasi hasil produksinya ke gudang-gudang penjualan yang berada di Surabaya, DIY, dan Bogor. PT Jaya Abadi memprioritaskan pengiriman dari Semarang ke Bogor. Jadi dari gudang Surabaya kebutuhan per bulannya itu sebanyak 100, DIY sebanyak 50, dan Bogor sebanyak 50. Sedangkan untuk biaya per ton ke gudang dalam juta dari pabrik Magelang menuju gudang Surabaya sebanyak 15, pabrik Magelang menuju DIY sebanyak 5, dan Bogor sebanyak 7. Dan selanjutnya sampai Jakarta ke Bogor. Semuanya biayanya terlampir pada tabel tersebut ya teman-teman. Dari tabel yang kita tampilkan ini dapat dirubah menjadi bentuk seperti ini ya teman-teman. Kemudian karena berturut-turut kapasitasnya adalah 60, 100, dan 40, maka pada kapasitas masing-masing pabrik kita tulis di kolom tersebut Magelang 60, Semarang 100, dan Jakarta 40. Kemudian karena kebutuhan per bulan itu dari Surabaya sebanyak 100, DIY 50, dan Bogor 50, dalam kolom tersebut kita substitusikan dalam permintaan. Surabaya 100, DIY 50, dan Bogor 50. Si awalnya kita akan menggunakan list cost atau sering disebut LC yang bertujuan untuk meminimalisasi biaya alokasi sesuai dengan biaya transportasi berdasarkan biaya terendahnya. Karena kita menggunakan LC, maka harus kita urutkan dari biaya terkecil ke biaya terbesar. Dari biaya pengiriman tadi pada kolom Semarang Bogor, kenapa dinolkan? Karena kita akan memprioritaskan pengiriman dari pabrik Semarang menuju gudang Bogor. Kita mulai dari biaya terendahnya ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat, jadi 0 itu sebagai terkecil pertama, 5 sebagai terkecil kedua. Karena 5-nya ada 2, berarti dua-duanya kita beri nomor 2. Yang ketiga ada 7, dan seterusnya sampai 9 kolom tersebut terpenuhi. Nah, kita mulai dari biaya yang paling rendah, yaitu di biaya 0. 0 itu berada pada permintaan 50 dan kapasitas 100. Jadi antara 50 dan 100 itu kan besar 100. Berarti nanti 50 yang akan menempati biaya 0. Nah, pada kolom permintaan, pada kolom permintaan dan kapasitas keduanya akan dikurangkan dengan 50. 50 dikurangi 50 sama dengan 0, dan 100 dikurangi 50 adalah 50. Kemudian karena pada permintaannya sudah 0, maka kolom Magelang Bogor dan Jakarta Bogor kita beri strip karena sudah terpenuhi. Kita lanjut ke terkecil kedua ya teman-teman, yaitu pada kolom 5.
Magelang DIY. Antara 50 dan 60 berarti kan besar 60. Yang kita tempatkan nanti adalah 50. 50 dikurangi 50 sama dengan 0. 60 dikurangi 50 sisanya 10. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Karena sudah 0 berarti kolom Semarang DIY dan kolom Jakarta DIY kita beri strip. Lanjut lagi, kita masuk ke Semarang. Semarang tadi berada di permintaan 100 dan sisa kapasitasnya 50. Jadi yang terkecil 50 kita berikan ke Semarang Surabaya itu 50. Kemudian 100 dikurangi 50 0 dan 100 dikurangi 50 masih sisa 50. Begitupun selanjutnya sampai semuanya habis bernilai 0. Karena semuanya sudah bernilai 0 atau habis, maka solusi awalnya akan berbunyi seperti ini ya teman-teman. Kita akan mencari total cost atau sering disebut TC dengan mengalikan 10 kali 15 ditambah 50 kali 5 ditambah 50 kali 10 ditambah 50 kali 5 ditambah 40 kali 20. 900 tambah 250 ditambah 500 tambah 250. 10 dikali 15 adalah 900, 50 dikali 5 adalah 250, 50 kali 10 adalah 500, 50 kali 5 250, dan 40 dikali 20 adalah 800. Kemudian semuanya dijumlah dan hasil TC-nya adalah 2700. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Dusa Putri Wijayanti akan membahas tentang nilai optimasi dengan menggunakan metode Modified Distribution atau MODI. Untuk langkah pertama, kita menentukan nilai-nilai UI untuk setiap baris dan VJ untuk setiap kolom dengan CIJ sama dengan UI plus VJ. Nah, pada tabel berikut kita sudah dapatkan dari solusi awal yang dibahas oleh teman saya, Artani. Untuk menentukan langkah selanjutnya, kita menentukan variabel bebasnya terlebih dahulu. Pada tabel ini, kita sudah ketahui bahwa variabel bebasnya adalah X11, X12, X21, X23, dan X31. Setelah mengetahui variabel bebasnya, kita dapat mencari nilai UI dan VJ. Pada X11, hasil dari C kecil 11 sama dengan U1 plus V1. C kecil 11 yaitu 15, U1-nya itu 0, dan V1-nya itu sama dengan 15. Kemudian pada X12 kita menemukan V2-nya 5, 21 kita dapat menemukan U2-nya itu negatif 5, X23 itu kita menemukan V3-nya itu 5, dan pada X31 kita menemukan U3-nya itu 5. Kita sudah menemukan nilai U-nya. Untuk U yang pertama 0, U2 itu negatif 5, U3 itu 5. Dan kita juga sudah menemukan V-nya. V yang pertama itu 15, V2 itu 5, dan V3 itu juga 5. Langkah selanjutnya kita menentukan perubahan biaya pada tabel berikut. Untuk menentukan perubahan biaya kita menggunakan kotak yang kosong dengan rumus C besar IJ sama dengan C kecil IJ min UI min VJ. Pada tabel berikut kotak yang kosong yaitu pada C13 sama dengan C kecil 13 min UI min V3 sama dengan 7 dikurangi 0 dikurangi 5, hasilnya 2. Kemudian untuk C22 menghasilkan 25, C32 hasilnya negatif 5, dan C33 hasilnya 0. Nah, pada perubahan biaya berikut terdapat nilai yang negatif yaitu pada C32.
Nah, C32 ini kita jadikan entering variabel. Langkah selanjutnya, kita mengalokasikan entering variabel ke dalam proses stepping stone. Dalam proses stepping stone, kita menggunakan teknik loop. Dari X32 ke X31, X31 ke X11, X11 ke X12, ke X12 ke X32. Setelah itu kita mengalokasikan nilai yang paling kecil dari 40 dan 50. Nah, hasilnya terdapat pada tabel iterasi yang pertama ini. Pada perubahan biaya sebelumnya terdapat hasil yang negatif, maka langkah selanjutnya kita akan mencari iterasi yang pertama dengan menentukan modi seperti langkah awal tadi. Nah, kita memulai dengan kotak yang berisi, yaitu pada variabel bebas X11, X12, X21, X23, dan X22. Kita dapat memperoleh V1-nya itu 15, V2-nya itu 5, U2-nya itu negatif 5, V3-nya itu 5, U3-nya itu 0. Kemudian, kita sudah mengetahui U1-nya itu 0, U2-nya itu negatif 5, U3-nya sama dengan 0, dan untuk V1-nya itu 15, V2-nya 5, dan V3-nya 5. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan perubahan biayanya. Dalam perubahan biaya kita menggunakan kolom yang kosong, yaitu pada C besar 13 sama dengan C kecil 13 min U1 min V3, hasilnya 2. Kemudian pada C besar 22 menghasilkan 25, C besar 31 menghasilkan 0, dan C33 menghasilkan 0. Pada perubahan biaya ini tidak terdapat hasil yang negatif, maka langkah selanjutnya kita dapat menentukan TC-nya, yaitu 40 kali 15 ditambah 10 kali 5 ditambah 50 dikali 10 ditambah 50 kali 5 ditambah 40 kali 5 sama dengan 600 ditambah 50 ditambah 500 ditambah 250 ditambah 200 sama dengan 1600. Nah, pada langkah modi ini kita menghasilkan TC-nya 1600. Nah, kita sudah menentukan nilai modinya yaitu 1600. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Sampai jumpa.